Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai anak-anakku, apa kabarnya? Tetap semangat. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, tetap semangat, tetap belajar di rumah ya. Oke, anak-anakku. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, lanjut. Materinya hari ini B menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang tahu apa itu gagasan pokok? Ada yang tahu? Kalau tahu, pinter. Ya, jadi gagasan pokok disebut juga gagasan pendukung, disebut juga gagasan utama atau ide pokok ya. Gagasan pokok merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Ya, oke lanjut. Gagasan pokok diperjelas dengan gagasan pendukung atau gagasan penjelas atau biasa kita bilang kalimat. Oke, berikut ini akan Ibu tampilkan bacaan ya. Jadi bacalah wacana berikut dengan saksama ya. Anak-anakku, sebelumnya Ibu Guru ingin tanya, kalian tahu tidak dalam bacaan ini kira-kira judulnya apa? Ya, Ibu Guru kasih bocoran, judul itu biasanya dia terletak di atas. Ya, di atas, warnanya paling terang, terus posisinya di tengah. Kira-kira yang mana? Oke, yang bilang ini pintar ya. Ini judul bacaannya ya. Jadi di sini judul bacaannya adalah Suku Bangsa Talang Mama ya. Sebelum kita lanjut ke gagasan pokok dan gagasan pendukung ya, sebelum kita menentukannya, Ibu Guru ingin jelaskan dulu ya, apa itu kata, apa itu kalimat, dan apa itu paragraf ya. Jadi kalau kata itu terdiri dari beberapa huruf ya, terdiri beberapa huruf dan memiliki arti ya. Misalkan di sini ada kata suku ya. Di sini ada huruf S, ada huruf U, ada huruf K, dan ada huruf U ya. Jadi kata suku. Kata suku ini ya, terus ini apa namanya gabungan dari beberapa huruf ya. Terus ada bangsa. Bangsa ini gabungan dari huruf B, A, N, G, S, A ya. Menjadi sebuah kata yang memiliki arti. Ada juga kata talang ya ini. Talang ya, ini nama suku ya. Talang gabungan dari huruf T, A, L, A, N, G ya. Gabungan dari beberapa huruf menjadi sebuah kata yang memiliki arti. Ada juga di sini gabungan huruf M, A, M, A, K. Mamak ya. Mamak ya, kata mamak ini terdiri dari beberapa huruf ya yang memiliki arti. Nah, kata-kata yang digabungkan di sini ya, ada kata suku, ada kata mama, bangsa, ada kata talang dan ada kata mamak. Ini digabung menjadi satu kalimat namanya ya. Jadi gabungan dari beberapa kata ini disebut kalimat ya. Bisa dipahami anakku? Jadi kalau kata itu gabungan dari beberapa huruf yang memiliki arti ya. Kalau kalimat adalah gabungan dari beberapa kata ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 kata bergabung menjadi satu kalimat ya.
Oke, terus kita lanjut paragraf ya. Heeh, paragraf anak-anakku bisa lihat di sini dalam bacaan ini ya. Lihat susunan tulisannya ya. Heeh, ya, lihat ini. Beda sendiri ya, ini agak masuk. Nah, ini yang namanya alinea baru atau paragraf atau baris baru ya. Heeh, lihat agak masuk ya. Heeh, ini sudah paragraf baru ya. Alinea baru atau baris baru. Nah, selanjutnya lihat cara penulisannya. Ini agak masuk, terus selanjutnya lurus ya. Ini sama ya cara penulisannya. Oke, ini agak masuk ya. Jadi ini paragraf yang kedua. Yang di atas tadi ini adalah paragraf ke-1 atau pertama. Nah, yang ini adalah paragraf kedua, agak masuk. Nah, kita lihat lagi ke bawah. Adakah paragraf ketiga? Ada tidak? Tidak ada ya. Oke, jadi bacaan ini terdiri dari 2 paragraf ya. Paham anak-anakku? Ya. Oke. Selanjutnya di paragraf yang ke-1. Paragraf ke-1 ini kira-kira ada berapa kalimat? Ya, kalimat tadi kan Ibu bilang gabungan dari beberapa kata ya. Biasanya kalimat itu ya dalam sebuah paragraf dia dibatasi dengan tanda titik ya, tanda titik. Ini lihat. Suku bangsa Talang Mama mendiami Kabupaten Indragiri Hulu. Titik ya. Jadi ada satu kalimat. Kita lanjut, kita hitung paragraf ke-1 ini ada berapa kalimat ya? Saya bisa ikuti sayang. Oke, yang berikutnya. Suku ini hidup berkelompok. Nah, kalau ada tanda koma berarti dia masih lanjutan ya, masih gabungannya masih bergabung. Ini tandanya bacaannya panjang supaya kita bisa berhenti di sini, berhenti sejenak ya. Oke, di Taman Nasional Bukit 30. Nah, ini dia batasnya ya. Berarti yang ini tadi kalimat pertama, yang ini kalimat kedua ya. Ini ada tanda batas titik ya. Oke, yang selanjutnya lagi. Ini kalimat ketiga. Mereka hidup tersebar di Kecamatan Kelayang. Berhenti sejenak ya. Seberida, berhenti. Batang Gansal. Nah, ini batasnya. Ini adalah batas kalimat ketiga ya. Oke. Dalam paragraf pertama ini tadi terdiri dari berapa kalimat sayang? Oke, ada titiknya 3 ya. 1, 2, 3. Berarti ada 3 kalimat. Nah, dari ketiga kalimat ini kita tentukan mana yang gagasan pokok ya. Mana gagasan pokoknya? Oke, di sini kita lihat tadi bilang gagasan pokok adalah ide pokok ya atau kalimat utama. Nah, sisanya adalah gagasan pendukung atau penjelas gagasan pokok ya. Oke, di sini kita lihat suku bangsa Talang Mamak mendiami Kabupaten Indragiri Hulu ya. Terus ya kalimat berikutnya, suku ini hidup berkelompok di Taman Nasional Bukit 30. Nah, di sini nih yang kalimat kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Ya, dibilang suku ini. Suku ini berarti yang dimaksud adalah suku bangsa Talang Mamak ya. Berarti yang ini merupakan kalimat penjelas ya. Nah, berikutnya, mereka hidup tersebar di Kecamatan Kelayang, Seberida, Batang, Gansal ya. Jadi yang kalimat ketiga ini juga merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas ya. Ini ada kata mereka. Yang dimaksud mereka di sini adalah suku bangsa Talang Mama ya. Jadi di sini dalam paragraf pertama yang gagasan pokoknya terdapat pada awal kalimat ya.
Ingat sayang, dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok atau satu ide pokok. Nah, yang lainnya merupakan gagasan pendukung. Ya, jadi dua kalimat yang berikutnya ini merupakan gagasan pendukung ya, atau gagasan penjelas ya, atau kalimat penjelas. Oke. Nah, bagaimana dengan paragraf kedua? Ya, kita tentukan juga gagasan pokoknya ya. Sebelumnya kita lihat dulu ini terdiri dari berapa kalimat. Oke, tadi kalimat dibatasi dengan tanda titik ya. Ini kita lanjut. Suku bangsa Talang Mama hidup bergantung dari alam. Satu ya. Mereka berburu, koma ya, menangkap ikan, meramu, dan berladang untuk bertahan hidup. Ada titik. Sudah berapa kalimat? Dua ya. Dua kalimat. Nah, berikutnya lagi. Mereka berpegang teguh pada adat nenek moyang. Ya, ada titik lagi. Berarti ada tiga titik. Berarti ada tiga kalimat ya. Terus sekarang kita tentukan dari ketiga kalimat ini mana yang merupakan gagasan pokok. Ya, oke. Lihat, suku bangsa Talak Mamak hidup bergantung dari alam. Ya, belum ya. Mereka berburu, menangkap ikan, meramu, dan berladang untuk bertahan hidup. Ya, di sini ada kata mereka lagi, berarti dia menjelaskan, ya, menjelaskan suku bangsa Talang Mama, ya, kurang lebih sama dengan paragraf yang pertama tadi ya. Oke, jadi kalimat kedua ini merupakan kalimat penjelas ya, atau kalimat atau gagasan pendukung. Nah, yang ketiga, lihat kalimat yang ketiga. Ya, lihat kalimat yang ketiga. Mereka berpegang teguh pada adat nenek moyang ya. Lihat di sini ada kata mereka juga. Mereka berarti ini membantu menjelaskan ya. Jadi ini merupakan gagasan pendukung atau gagasan penjelas ya. Jadi di sini gagasan pendukungnya adalah suku bangsa Talang Mama hidup bergantung dari alam. Nah, yang dua kalimat yang selain yang pertama ini ya, itu merupakan gagasan pendukung ya. Bisa kita tuliskan ini ya. Ini paragraf yang pertama ya. Gagasan pokok yang tadi ya. Jadi karena keterbatasan tempatnya, jadi Ibu Guru tulis gagasan pendukungnya hanya satu ya, padahal tadi ada dua ya. Tidak apa-apa ya sayang, nanti kalian tambah sendiri ya kalau mau tulis di buku. Oke, gagasan pokoknya adalah suku bangsa Talang Mama mendiami Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, gagasan pendukung suku ini hidup berkelompok di Taman Nasional Bukit 30. Oke, lanjut. Nah, ini paragraf yang kedua ya. Paragraf kedua, gagasan pokok ya, Pak, gagasan pokok paragraf kedua, suku bangsa Talang Mama hidup bergantung dari alam ya. Itu gagasan pokoknya. Nah, dua kalimat berikutnya merupakan gagasan pendukung. Ibu guru, gagasan pendukung ya. Ibu guru hanya tulis satu di sini karena tempatnya tidak muat ya kalau ibu guru tulis dua. Eh, Mereka berburu, menangkap ikan, meramu, dan berladang ya. Oke. Ya, jadi anak-anakku yang perlu diingat, dalam setiap paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok. Ya, ingat. Jadi kalau satu paragraf, kalau ibu guru memberi tugas suruh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kalau gagasan pokoknya itu hanya ada satu ya, satu kalimat tah. Nah, kalau gagasan pendukung ya atau gagasan penjelas itu bisa lebih dari satu ya.
Oke. Ya, berikut ini contoh ya. Heeh. Bacalah bacaan di bawah ini. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Di sini contohnya ya. Firjuansa adalah siswa kelas 4C. Nama panggilannya Juan. Dia anak yang pandai. Kulit Juan putih dan berambut lurus. Nah, kita tentukan di sini. Ada satu paragraf saja ya. Kita tentukan di sini ada berapa kalimat. Oke, lihat tanda titik tadi ya, Ibu Guru bilang ya. Karena kalimat dibatasi dengan tanda titik ya. Kalimat dalam sebuah paragraf itu yang ditandai dibatasi dengan tanda titik. Lihat, ada berapa kalimat. Firjuansa adalah siswa kelas 4C, 1. Terus, nama panggilannya Juan, 2. Dia anak yang pandai, 3. Kulit Juan putih dan berambut lurus. Berapa? 4. Ya. Jadi di sini ada 4 kalimat. Dari 4 kalimat ini, kira-kira mana yang merupakan gagasan pokok? Ingat, gagasan pokok itu hanya ada 1. Sisanya adalah gagasan pendukung. Jadi kalau ada 4 kalimat, berarti 1 gagasan pokok, berarti sisa 3-nya adalah gagasan pendukung. Paham ya sayang? Di sini kita lihat kira-kira mana gagasan pokoknya ya. Mana? Firjuansah adalah siswa kelas 4C. Nama panggilannya Juan. Ya. Dia anak yang pandai. Ya. Ini semua merupakan kalimat penjelas ya atau gagasan pendukung. Gagasan pendukung atau gagasan penjelas ya. Ini membantu menjelaskan gagasan pokok ya ini. Jadi gagasan pokoknya terdapat pada awal paragraf ini ya. Firjuansa adalah siswa kelas 4C. Ini merupakan gagasan pokok. Yang lainnya hanya menjelaskan atau gagasan pendukung ya. Paham ya sayang? Oke. Ya, ini. Jadi gagasan pokoknya tadi yang Ibu sudah bilang ya. Firjuansa adalah siswa kelas 4C. Yang lainnya merupakan gagasan pendukung ya. Ini. Nama panggilannya Juan ya. Gagasan pendukung. Terus dia anak yang pandai ya. Itu gagasan pendukung yang kedua. Dan kulit Juan putih dan berambut lurus. Itu merupakan gagasan pendukung yang ketiga. Paham ya sayang? Ya, Ibu Guru harapkan anak-anak sudah paham ya. Untuk mengukur anak-anak sudah paham atau belum, Ibu Guru berikan pertanyaan ya sayang. Pertanyaannya mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nanti Ibu Guru buatkan sebuah paragraf dan kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Di sini lihat. Mereka terlihat selalu bersama saat bermain maupun saat belajar. Wajah mereka pun bak pinang terbelah 2. Mereka adalah si kembar Nasia dan Naila. Ya, kalian cari ya, mana yang merupakan gagasan pokoknya. Gagasan pokok itu bisa ada di awal, bisa ada di tengah, dan bisa ada di akhir paragraf ya. Tidak harus ada di awal saja, tapi bisa di tengah ya, di tengah paragraf ataupun di akhir paragraf ya. Jadi yang pertama ini kalian tentukan mana yang merupakan gagasan pokok ya. Ingat gagasan pokok hanya 1 ya, gagasan pokok hanya 1, sisanya adalah gagasan pendukung ya. Ini pertanyaan yang pertama. Nah, ada pertanyaan yang kedua sama. Ini nanti kalian tentukan juga gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Di sini ada
satu paragraf juga ya. Dalam satu paragraf ini kalian tentukan mana gagasan pokoknya ya dan mana gagasan pendukungnya. Ingat gagasan pokok tadi Ibu bilang hanya satu ya. Gagasan pokok hanya satu, sisanya adalah gagasan pendukung. Paham ya sayang? Heeh. Nanti dikerjakan ya, tulis di buku. Kalau sudah selesai ya, nanti hari Senin dikumpulkan ya. Senin dikumpulkan. Kalau kalian sudah tidak sabar ingin perlihatkan ke ibu guru, boleh suruh mama foto ya, foto foto kalian punya pekerjaan ya, punya tugas, terus kirimkan ke WA kelas ya. Heeh. Oke. Sampai di sini sekian. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang ya atau yang salah, Ibu Guru mohon maaf ya. Tetap semangat ya sayang ya. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa berdoa, jaga kesehatan. Salam sehat ya. Semoga corona ini cepat pergi, cepat berlalu agar kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi